Nama saya Auliana Rahma Harahap, NIM 824618103. Saya dari kelompok 3, yang dimana saya akan menjelaskan materi tentang C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya yaitu, manajer perusahaan suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru mereka dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Adapun tujuan dari C kuadrat yaitu yang pertama, uji keselarasan fungsi. Yang kedua, uji tabel kontingensi. Uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Yang kedua yaitu untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa dapat diterima atau H0. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsisten, maka hipotesa ditolak atau terima HA. Pada uji tabel kontingensi, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah variabel memiliki suatu hubungan dengan variabel lainnya. Adapun prosedur uji C kuadrat yaitu prosedur pengujian yang pertama pada pernyataan HO dan HA. Uji keselarasan fungsi, HO-nya sama dengan populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. HA populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Yang kedua yaitu uji tabel kontingensi. HO sama dengan dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. Sedangkan HO-nya yaitu dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau dependen. Pada prosedur uji C kuadrat terdapat penentuan taraf nyata atau level of significance sama dengan alfa. Biasanya digunakan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Penentuan daerah penerimaan HA dan HO dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas C kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel, yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi DF sama dengan K dikurang 1, di mana K sama dengan jumlah outcome atau observasinya. Yang kedua yaitu pada tabel kontingensi sama dengan DF buka kurung N dikurang 1 buka kurung K dikurang 1 tutup kurung, di mana N biasanya yaitu jumlah baris dalam tabel dan K yaitu jumlah kolom dalam tabel. Yang keempat yaitu batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya dari tabel untuk alfa sama dengan 0,01, DF sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka diperoleh C kuadrat 9,21. Yang kelima yaitu aturan keputusan, tolak HO dan terima HA jika RU atau rasio uji C kuadrat lebih besar 9,21. Jika tidak demikian, terima HO. Yang keenam yaitu perhitungan rasio uji, dan yang ketujuh yaitu pengambilan sebuah keputusan. Adapun prinsip dasar sebuah uji C kuadrat yaitu yang pertama membandingkan frekuensi yang terjadi, yang kedua pembuktian dengan uji C kuadrat menggunakan rumus formula. Adapun aplikasi uji X kuadrat pada tabel silang 2x2 itu terdapat pada contoh pernyataan apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR yang dapat dilihat pada PPT kami ini. Adapun langkah-langkah untuk menentukan hipotesis statistiknya yaitu yang pertama hipotesis 0 atau H0.
proporsi BBLR pada ibu merokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan merokok, atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA. Proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Adapun pada langkah 3 perhitungan uji statistiknya yaitu pada rumus formulanya yang dimana X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat per E. Adapun metode yang terdapat dalam langkah perhitungan uji statistik ini yaitu yang pertama menghitung nilai frekuensi ekspektasi dari masing-masing sel. Yang kedua, lengkapi tabel perhitungan untuk memperoleh X kuadrat atau hitung. Adapun menghitung nilai atau frekuensi ekspektasi masing-masing sel yaitu pada rumus E sama dengan marginal baris dikali marginal kolom per N. Yang kedua, perkalian antara marginal kolom dan marginal baris masing-masing sel dan dibagi dengan N. Adapun aplikasi uji X kuadrat pada tabel silang 2x2 dapat dilihat pada PPT kami. Dan tabel perhitungan dapat dilihat pada PPT kami yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdini Indah Lestari dengan NIM 8246181025. Saya akan melanjutkan materi mengenai uji Chi kuadrat. Saya akan ke materi selanjutnya yaitu langkah 4, membuat keputusan. Uji statistik tidak berada pada daerah kritis, itu artinya H0 ditolak. Dapat dilihat pada gambar kurva yang ada pada slide. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Uji frekuensi observasi. Diketahui sekelompok sampel berupa kejadian A1, A2, dan seterusnya yang terjadi pada frekuensi observasi O1, O2, O3 hingga seterusnya, dan berdasarkan suatu probabilitas yang diharapkan dengan frekuensi yang diharapkan E1, E2, E3 dan seterusnya. Suatu ukuran mengenai perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan ditentukan oleh rumus yang tertera pada slide. Dan ini merupakan distribusi Chi kuadrat dengan N sama dengan dapat dilihat pada slide. Kemudian uji frekuensi observasi. Bila X kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat sama. Sedangkan bila X kuadrat lebih besar dari 0, maka frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan terdapat perbedaan. Makin besar nilai X kuadrat, maka makin besar perbedaan tersebut. Besar kecilnya nilai X kuadrat pada dasarnya menunjukkan kesesuaian antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Maka uji Chi kuadrat X kuadrat sering disebut dengan uji kesesuaian atau good fitness. Tahapan uji X kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan hipotesis yang akan diuji H0 dan H1. Dan yang kedua, tetapkan taraf signifikansi alfa dan derajat kebebasan untuk mendapatkan nilai kritis X alfa kuadrat. Uji frekuensi observasi juga menjelaskan bahwa mikroprosesor P, D, dan C selama ini masing-masing menguasai 50%, 30%, dan 20% mikroprosesor untuk keperluan komputer pribadi atau personal komputer. Pembuat mikroprosesor C baru saja meluncurkan seri terbaru mikroprosesornya dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk baru tersebut.
Perusahaan tersebut mengadakan survei dengan mengambil sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer pribadi yang familiar dengan produk baru C dan juga mikroprosesor pesaing lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase pangsa pasar mikroprosesor. Data survei adalah sebagai berikut. 74 memilih prosesor P, 62 memilih D, dan 64 memilih C seri baru. Uji keselarasan fungsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hipotesis H0 merupakan persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor, P sama dengan 50, D sama dengan 30, dan C sama dengan 20. H1 merupakan persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor, tidak lagi seperti dinyatakan dalam H0. Dan yang kedua, alfa sama dengan 0,01. Dalam uji ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas C kuadrat, X kuadrat. Terdapat 3 outcome dalam observasi sampel. K sama dengan 3 sehingga DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 2. Yang kedua, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji dari tabel X kuadrat untuk alfa 0,01, DF sama dengan 3 diperoleh X kuadrat sama dengan 9,21. Yang ketiga, aturan keputusan. Tolak H0 dan terima H1 jika RU X kuadrat lebih besar 9,21. Jika tidak demikian, terima H0. Yang keempat, rasio uji. Perhitungan dilakukan dengan tabulasi berikut, dapat dilihat dari slide PPT. Uji frekuensi observasi juga menyimpulkan RU X kuadrat sama dengan berdasarkan slide PPT, dapat dilihat rumusnya. Kemudian yang ketujuh, pengambilan keputusan. Karena RU lebih besar 9,21, maka H0 ditolak. Hal ini berarti presentasi pangsa pasar populasi mikroprosesor mengalami perubahan dengan adanya seri baru dari C. Meskipun uji ini tidak bisa mendukung kesimpulan lebih jauh lagi, pengecekan pada presentasi sampel sudah menunjukkan bahwa ada kecenderungan pangsa pasar C mengalami peningkatan. Yang kelima yaitu uji kebebasan dua faktor. Uji C kuadrat dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidak ada hubungan atau asosiasi atau kaitan antara dua faktor. Bila tidak ada hubungan antara dua faktor itu, maka dapat dikatakan kedua faktor saling bebas atau independen secara statistik. Uji C kuadrat dapat pula digunakan untuk ada atau tidaknya pengaruh dari satu faktor kepada faktor lain. Tahapan uji C kuadrat untuk menguji kebebasan dua faktor adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari A sampai D, tahapan-tahapan untuk menguji C kuadrat. Kemudian untuk merencanakan arah pengembangan kurikulum pendidikan teknik berikutnya, Perhimpunan Badan Pengembangan Pendidikan Teknik Antar Universitas mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan sarjana teknik di bidang industri di 3 daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketergantungan kebutuhan sarjana teknik pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang diutamakan. Hasil survei dengan menanyakan secara acak 310 perusahaan industri di ketiga kota memberikan data sebagaimana yang diberikan dalam tabel kontingensi berikut. Dapat dilihat dari slide PPT. Dari slide PPT ada beberapa yang dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan persentase populasi kebutuhan sarjana teknik di tiap daerah adalah sama untuk setiap bidang industri. H1, persentase populasi kebutuhan sarjana teknik di tiap daerah tidak sama untuk setiap bidang industri. Yang kedua, alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, dalam ujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas C kuadrat. X kuadrat, tabel kontingensi di atas memiliki 3 baris. R sama dengan 3 dan 3 kolom, C sama dengan 3, maka DF R kurang 1, C kurang 1 sama dengan 3 kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 4. Yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji dari tabel X kuadrat untuk alfa 0,05, DF sama dengan 4, diperoleh X kuadrat sama dengan 9,4.
Yang kelima, aturan keputusan. Tolak H0 dan terima H1 jika RU X kuadrat lebih besar 9,49. Jika tidak demikian, terima H0. Yang keenam, rasio uji perhitungan dilakukan dengan tabulasi berikut. Frekuensi pengamatan dan harapan dapat dilihat dari tabel berikut. Rasio uji juga dapat dilihat dari tabel berikut. Dan yang ketujuh, pengambilan keputusan. Karena RU X kuadrat lebih besar dari 9,49, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah kebutuhan sarjana untuk masing-masing bidang tergantung pada daerah masing-masing atau tidak sama. Dari materi yang sudah saya presentasikan, kami mengambil kesimpulan dari kelompok 3, uji square sangat mudah penggunaannya dan mudah dalam implementasi menyelesaikan masalah. Uji square sangat sederhana dan fleksibel. Uji square digunakan untuk menguji apakah hasil yang diamati sesuai dengan nilai yang diharapkan. Demikianlah materi yang sudah kami presentasikan dari kelompok 3. Terima kasih.